Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Widyu Santi dengan NIM 04347 907 93. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk menunjang tugas 3 dari mata kuliah pemrograman web Universitas Terbuka. Sebelum lanjut untuk membuat programnya, mungkin saya bisa menjelaskan sedikit untuk perintah dari tugas 3, yaitu menerapkan penggunaan PHP MySQL yang akan digabungkan dengan bahasa HTML, JavaScript, CSS, dan Vue.js dengan melakukan instalasi exam dan membuat database pendidikan tabel mahasiswa yang terdiri dari minimal 5 isi. Untuk aplikasi penunjang saya tetap menggunakan Sublime Text sama seperti tugas 1 dan 2. Dan untuk servernya saya menggunakan exam dan saya juga menggunakan MySQL untuk pembuatan database-nya. Langkah selanjutnya, ini mungkin barangkali yang sudah install exam, itulah sebelum membuat database, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu kita jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Kita tinggal diklik, di run, nanti kalau sudah, dia akan jalan seperti ini. Setelah itu kita buka, kita panggil di Chrome boleh, Microsoft Edge juga boleh, tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tapi saya menggunakan Microsoft Edge, localhost /php myadmin. Nah, ini saya panggil. Atau mungkin lebih cepatnya, kita langsung di sini aja, diklik di MySQL-nya, bagian ini, klik kanan di tombol adminnya, nanti dia akan terkoneksi atau terhubung melalui ini ya, Microsoft Edge, atau langsung dipanggil aja, boleh secara manual, boleh menggunakan localhost /php myadmin, boleh. Setelah itu, kalau sudah, langkah selanjutnya kita akan membuat database. Sebelumnya saya sudah membuat database sesuai dengan perintah yang ada di tugas ini. Sebelum saya merekam, saya membuat database terlebih dahulu. Untuk meminimalisir waktu, saya sudah membuat database, yaitu database pendidikan. Mungkin saya beritahu langkah-langkah pembuatan database, yaitu kita tinggal pilih klik database. Setelah itu kita membuat nama database-nya. Nama database-nya pendidikan. Setelah itu kita klik create. Nanti kalau sudah diklik create, dia akan muncul ada di sebelah sisi kiri. Yaitu dia akan secara otomatis dia muncul sendiri, yaitu dengan nama pendidikan yang sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Setelah itu kita membuat tabel. Saya juga sebelumnya sudah membuat tabel dengan tabel mahasiswa. Nah, ini dari tabel mahasiswa ini saya terdiri dari 6 baris. Yaitu yang pertama, saya menampilkan ID, nama, NIM, alamat, jurusan, semester. Sesuai dengan yang ada di sini, di tugas ini, arahan tugasnya. Oke, lanjut lagi. Ini dari 6 baris, yaitu yang terdiri dari ID, nama, NIM, alamat, jurusan, semester. Untuk ID saya menggunakan tipe datanya integer, untuk namanya saya menggunakan tipe data varchar, dan NIM, alamat, jurusan, semester saya menggunakan tipe varchar. Kenapa saya menggunakan jenis tipe varchar? Yaitu jenis tipe data yang bisa diberi selain huruf, bisa dikasih nomor angka atau number itu.
Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu kita langsung ke pembuatan program atau modding. Ya, untuk ke database-nya sudah dibuat. Terus setelah itu kita membuat codingnya. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah membuat codingannya, ya. Saya menggunakan bahasa HTML dengan gabungan JavaScript dan CSS, yaitu CSS adalah fungsinya untuk mempercantik sebuah halaman web. Jadi dia adalah ibaratnya CSS itu adalah tampilan atau user interface-nya. Kalau untuk script-nya ini adalah kurang lebihnya bahasa JavaScript. Nah, ini bahasa JavaScript. Mohon maaf ada satu langkah yang ketinggalan, yaitu pembuatan ini folder. Nah, pembuatan folder. Sebelum memulai atau mengaktifkan exam atau server lainnya, kita terlebih dahulu membuat foldernya di dalam local disk C. Mungkin barangkali yang sudah install exam itu mungkin dia akan sudah tersimpan secara otomatis di local disk C. Local disk C akan terdapat folder dengan nama exam. Nah, setelah exam kita pilih htdocs. Nah, setelah htdocs lah ini nanti buat teman-teman bisa membuat folder terlebih dahulu. Untuk nama foldernya bebas tergantung kebutuhannya masing-masing. Untuk tugas saya berikan dengan nama tugas 3. Nah, di dalam folder ini nanti terdapat sebuah pemrograman atau sebuah coding, ya, atau coding dari HTML, Java, dan gabungan dari CSS. Nah, untuk nama filenya ini saya kasih dengan nama form.html. Untuk CSS-nya, nah ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu CSS ini adalah halaman untuk mempercantik, fungsinya untuk mempercantik sebuah halaman website yang akan tampil di browser, baik browser Microsoft Edge atau Google Chrome, atau bisa menggunakan Mozilla. Nah, ini untuk codingannya sudah saya buat juga, karena ini saya juga dapat referensi dari artikel ya, atau dari Google, atau dari template. Saya kan download template nih. Download template, terus saya edit, saya jadikan satu dengan form yang sudah saya buat ini dengan nama title body, title, dan saya namakan dengan form registrasi biodata mahasiswa. Nanti ini ketika di-run, nanti dia akan muncul sebuah form yang isinya dengan nama, NIM, alamat, jurusan, dan semester. Sesuai dengan kita membuat database tadi. Jadi yang muncul adalah nama, NIM, alamat, jurusan, dan semester. Kecuali untuk yang ID tidak ditampilkan di dalam halaman browser, karena dia nanti saya akan buat secara otomatis ID-nya. Nah, ini. Terus untuk ini fungsi pemanggilan, istilahnya ini pemanggilan yang berhubung atau yang berkaitan dengan database. Nah, ini fungsinya. Ini sudah saya kasih keterangan bahwa untuk di shortcut ini atau coding ini, yaitu fungsinya mengambil nilai dari input, yaitu mengambil nilai dari input ini, dari tabel atau dari form registrasi. Terus untuk yang ini, mengirim ke data server atau implementasi koneksi database. Jadi nanti ketika kita memasukkan, nanti data tersebut akan masuk ke dalam database yang sudah saya buat ini. Mungkin saya coba untuk login. Ya. Pemanggilannya tinggal dipanggil aja melalui web
browser, saya menggunakan Microsoft Edge. Pemanggilan pertama adalah localhost. Localhost slash atau garis miring tugas 3. Tugas 3, saya memanggil folder yang ada di dalam exam htdocs ini. Setelah itu slash, terus nama file formnya, sesuai dengan ini, form.html slash. Ditunggu dulu prosesnya. Tidak bisa, mungkin ada kesalahan dari pemanggilannya. Oh ya, ini kurang T localhost. Nah, kalau sudah di run, dia akan tampil dengan nama form registrasi. Nah, ini form registrasinya. Setelah di run, dia akan muncul di halaman web browser ini dengan tampilan form registrasi dan isinya adalah nama lengkap, NIM, alamat, jurusan, dan semester, dan ada tombol simpan. Baik, untuk pembuatan video praktikum ini dari mata kuliah pemrograman web, mohon maaf barangkali ada salah kata dan kurang jelas dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.